Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال وقال يحيى بن معاذ العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم قيل وكيف ذلك قال لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وهم يحفظونهم من نار الآخرة. Kata Yahya bin Mu'adz, bermula orang berilmu itu lebih dikasihi, adalah mereka itu lebih dikasihi di antara umat Muhammad SAW. Jadi orang alim itu arhamu bi ummati, yang lebih dikasihi di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Lebih dari orang-orang tua mereka, yaitu abaihim, ayah mereka atau ibu mereka. Ditanya kepada beliau, wa kaifa dzalika? Betapa yang demikian itu? Kalau bahasa kita kok bisa gitu? Dia jawab, karena ayah dan ibu mereka melindungi, menjaga, memelihara mereka dari api dunia. Sedangkan orang-orang alim itu menjaga, melindungi, merawat, memelihara mereka dari api neraka. Jadi dua-dua ini berhak mendapat penghormatan. Ya, kalau orang alimnya itu betul-betul alim dunia dan akhirat. Arti alim dunia akhirat bukan dia menggunakan ilmu dunia, maksud kita bukan itu. Di dunia dia memang alim dan dia menjaga kita ke akhirat. So, Imam Ghazali nanti mengatakan ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kalau itu maksudnya negatif. Maksud kita tadi itu adalah ulama itu, orang alim itu menjaga dari api akhirat, menjaga kita di dunia, maksudnya ilmu dia itu membuat kita menjadi terjaga di dalam hidup dunia dari hal-hal yang buruk, sehingga selamatlah kita di akhirat. Jangan salah ya. Dikatakan awalul ilmi sumtu wa thumma listima'u thumma al-hifdzu thumma al-amalu thumma nashruhu. Bahwa permulaan ilmu itu adalah diam. Jadi diam dulu. Ya, masa kita mengaji. Mengaji itu mestilah ada yang menyampaikan pelajaran. Kita yang mendengar diam. Tsummal istima'u, kemudian dengar. Tsummal hifdzu, kemudian dijaga ilmu tadi. Tsummal amalu, kemudian praktekkan ilmu tadi. Tsumma nasyurhu, kemudian sebarluaskan. Jadi urutannya diam, dengar, jaga, praktekkan, amalkan, kemudian terakhir disebarkan. Itu dia urutan ilmu. Makanya saya, kalau pas kita ngaji, saya bilang, kita diam. Jangan cerita sana sini, jangan celinguk sana sini, jangan urus lain-lain. Padahal itu bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan kita. Jadi dalam ilmu itu nomor satunya diam.
baru kita dengar. Kemudian kita ingat-ingat pelajarannya, kita jaga ilmu tadi. Jaganya itu bisa dengan cara mengingat, bisa dengan ditulis. Praktekkan, kerjakan, barulah sebarluaskan. Yang istri ke suami, yang suami ke istri, orang tua ke anak, itulah dia urutannya ya. Dikatakan alim ilmaka man yajhalu wa ta'lam mimman ya'lamu fa innaka idza fa'alta dzalika alimta ma jahilta wa hafizta ma alimta. Pelajari ilmu itu. Bukan, ajarkan olehmu akan ilmumu kepada orang yang tak tahu. Ajarkan dia. Belajarlah kau dari orang yang tahu. Ini harus pasti, jemaah. Kita harus pasti. Sayang waktu hidup ini kalau sia-sia. Kesudahan kita belajar dari orang yang menurut kita tahu. Padahal kita hanya terpesona pada penampilannya saja. Oh, ini alim nih, datang kita. Ya. Ajarkan olehmu akan ilmumu kepada orang yang tak tahu. Belajar kau dari orang yang tahu. Sesungguhnya kau jika lakukan yang demikian, maka kau akan tahu apa yang kau tidak tahu. Dan akan engkau jaga, akan engkau rawat apa yang engkau tahu. Jadi kalau itu kita lakukan, maka kita jadi tahu. Yang tak tahu kita jadi tahu. Yang tahu kita jaga. Cara menjaganya bisa dengan ingat, bisa dengan ditulis, bisa dengan diamalkan. Nah, tapi kalau mengamalkan itu tuntutan, bukan sekedar penjagaan. Saya tak mau hafal diingatan, saya tak mau tulis. Nah, tapi dituntut dia untuk diamalkan. Jamaah, ya. Wa qala Mu'adz bin Jabal fi at-ta'limi wa at-ta'allumi ra'aitu aidan marfu'an. Berikut ini perkataan Mu'adz bin Jabal terkait mengajar dan belajar. Jangan lupa jamaah, ayat pertama yang diturunkan itu bukan sembahyang lah. Sembahyang itu ujung-ujung. Jamaah, sembahyang itu di ujung-ujung. Setelah di Madinah baru wajib sembahyang. Setahun sebelum hijrah baru Rasulullah Isra dan Mi'raj. Masuk ke ujung lah dia. Ya kalau mau dikata tengah-tengah bisa. Jamaah. Artinya tetap belakangan. Sembahyang tuh disuruh belakangan. Bukan sekarang. Kalau sekarang dia setelah diperintahkan oleh Rasulullah, ya nomor satu adalah sembahyang. Dalam sejarah agama Islam, syariat agama Islam menyuruh sembahyang itu di tengah. Boleh kata tengah lah. Belakangan lah jemaah, belakangan. Setahun sebelum hijrah Rasulullah Isra Mi'raj. Syariat pertama Islam itu bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Iqra. Baca. Baca disuruh bukan lain-lain. Tapi kita terbalik. Kita lebih penting pula amalan. Kalau ini amalannya, fadilatnya apa? Salah? Tidak. Amalan kok salah. Tetapi prioritasnya itu nomor satu adalah baca. Apa yang mau diamalkan kalau tak ada ilmu? Jamaah, iqra. Baca. Disuruh kita awal-awal itu baca. Jamaah. Mu'adz bin Jabal cerita terkait mengajar dan belajar. Kata Imam Ghazali, apa yang dikatakan Mu'adz bin Jabal ini, menurut aku ini hadis juga ini. Maksudnya jamaah, seluruh apa yang akan disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal ini, masing-masing ada hadisnya. Tapi digabung semuanya jadi satu. Kata Mu'adz bin Jabal, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tak ada bunyi hadis begitu.
Dari A sampai J yang dibilang Mu'adz bin Jabal itu ada hadisnya. Tapi satu-satu yang dibilang Mu'adz bin Jabal itu ada hadisnya. Oh, B yang dibilang Mu'adz itu ini hadisnya. Nah, G yang dibilang Mu'adz itu ini hadisnya. Itu maka kata Imam Ghazali wa ra'aituhu aydan marfu'an. Menurut aku juga apa yang disampaikan oleh Mu'adz ini adalah hadis marfu'. Nah, hadis marfu'. Arti hadis marfu' bersambung ke Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Mu'adz? Ta'allamul ilma. Belajarlah kalian. Nah, itu kan ada hadisnya disuruh Rasulullah belajar. Al-Quran pun menjelaskan keutamaan belajar juga. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun. Sesungguhnya belajar itu kalau niatnya karena Allah Ta'ala itu adalah bentuk kita takut menyia-nyiakan nikmat Allah. Takut kita menyia-nyiakan nikmat Allah Ta'ala. Wa talabahu ibadatun. Pergi mencari ilmu itu adalah satu ibadah. Pengabdian kepada Allah Ta'ala. Wa mudarasatahu tasbihun. Memperhatikannya, menelitinya, menengoknya, meninjaunya, itu bagaikan tasbih. Macam kita tengok buku tadi, perhatikan. Oh ini, sebahagian ada yang ngasih tanda, sebahagian ada yang menyalinnya lagi. Ini pun, itu termasuk mudarasah. Memperhatikannya itu adalah tasbihun, bagaikan tasbih. Wal bahtha anhu jihadun, meneliti ilmu itu bagaikan jihad fi sabilillah. Berperang di jalan Allah. Meneliti. Maka macam kita hati-hati. Semua mesti diteliti. Apalagi di zaman fitnah sekarang ini, apa aja boleh terjadi. Apa aja. Ini mesti hati-hati. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqatun. Mengajarinya kepada orang yang tak tahu itu dipandang sebagai sedekah. Hebatnya ilmu itu dalam Islam. Ya. Wa badlahu li ahli kurbatun. Memberikan ilmu tadi itu kepada yang memang ahlinya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tak semua ilmu diajarkan. Begini. Prinsipnya semua ilmu diajarkan. Itu prinsip. Semua ilmu diajarkan. Tapi tak semua orang berkelayakan. Hati-hati. Contoh aja lah macam kita. Pergi kita, macam daerah kita sini, Bagan Deli sana, Belawan sana. Pergi kita ke sana. Yang kita ajari cara bercocok tanam. Tak cocok. Kecuali yang kita ajarkan itu hidroponik. Bercocok tanam di air. Bukan di tanah. Mungkin masih ada juga lah hubungannya jamaah. Tak cocok deh. Pergi kita ke Brastagi. Kita ajarkan cara menangkap ikan di laut. Enggak cocok. Tapi kalau kita ajarkan cara berkolam, mungkin masih ada cocoknya. Jadi prinsipnya ilmu itu disampaikan. Namun tidak pada semua orang. Maksudnya yang ini cocoknya ini, yang ini cocoknya ini. Itu ya. Wa huwal anisu fil wahdati. Dia itu, ilmu itu adalah kawan saat kita sendiri. Wasahibu fil khalwati. Dia kawan karib di kesunyian. Makanya orang alim enggak ada sunyi-sunyinya. Ya, dengan ilmunya itu selalu aja dia. Enggak ada sunyi-sunyi orang alim. Orang bilang kasihan enggak ada kawannya. Yang kasihan tuh kita. Kenapa? Kita bersama orang ramai, tapi jiwa merasa sendiri. Apa bukti? Waktu susah siapa ngawani? Itu kawan di meja makan banyak.
kawan menangis, tiada. Jemaah. Orang alim itu mana ada sus. Slow deh, jemaah. Kan? Wad dalilu ala dini, ilmu itu adalah petunjuk agama. Wal musabbiru ala sarra'i wad darra'i, penyabar dalam kesusahan. Wal waziru indal akhillai, bagaikan menteri di tengah-tengah atau di antara kawan-kawan kita. Dia bagaikan menteri. Ya, mah. Hebat ilmu itu. Wal qaribu indal ghurabai, pendamping kita saat kita berada di tengah-tengah orang asing atau waktu kita merantau, waktu kemana-mana. Nah, kawan karib itu ilmu. Kan? Wa manaru sabilil jannah. Ilmu itu adalah menara jalan ke surga. Menaranya itu ilmu lah. Yarfa'ullah bi aqwaman. Allah angkat derajat orang-orang dengan ilmu. Nah, di situ mungkin diterjemahkan kaum. Jamaah, diangkat Allah derajat orang dengan ilmu. Allah jadikan faja'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan yuqtada bihim. Allah jadikan mereka yang berilmu itu di dalam kebaikan sebagai pemuka, sebagai pemimpin, sebagai petunjuk, sebagai suri tauladan yuqtada bihim, yang menjadi ikutan. Jamaah. Cuma kadang orang nggak bilang, kami ikut kau ya, kami niru kau ya. Nggak bilang. Sehingga bagi orang berilmu kesannya, kok nggak ada yang ikut saya, padahal ramai orang ikut. Adillatan fil khairi, petunjuk berbuat baik. Tuqtassu atharhum wa turmaku af'aluhum. Jejak mereka dikisahkan orang. Perbuatan mereka ditiru orang. Itu orang berilmu, jemaah. Wa targhabul malaikatu fi khullatihim wa bi ajnatiha wa bi ajnahatiha tamsahhum. Malaikat pun mau berkawan dengan orang berilmu. Malaikat ingin berkawan, gemar. Malaikat gemar dengan orang berilmu. Jamaah. Dan dengan sayap-sayapnya malaikat mengusap orang-orang berilmu. Itu maka saya katakan jujur-jujur, ikhlas-ikhlas mengaji. Malaikat kawan awak, kurang apa lagi? Tapi nanti masih cari juga apa amalannya. Ya amalannya ngaji aja udah. Ya mah, enggak maksud awak bacaan-bacaannya. Ini kau enggak baca-baca lagi. Enggak baca. Enggak usah baca-baca, udah datang malaikat sama awak. Nah, ini dia masih mau baca-baca. Jadi macam mantra-mantra. Bukan kita salah. Kan Rasulullah pun mengajarkan ini bacaannya ini, bacaannya ini, bacaannya ini. Maksud saya, tanpa baca pun begini hebat agama memberikan hadiah. Nah, hadiah aja. Ngaji ya, ilmu aja. Maka saya tahu usah ada niat lain-lain. Ngaji aja. Kenapa kau ngaji? Aku bodoh. Dah titik. Maka aku ngaji. Titik aja mah. Rupanya Allah dah senang nengok kita. Diangkat Allah derajat kita. Dimuliakan orang, dihormati orang kita. Dalam bentuk tak apa-apalah. Dalam bentuk mungkin orang salut sama kita. Salut tu maknanya menghargai. Dia menghargai kita. Apa-apalah aja mah. Itu Allah angkat kita. Kalau sudah Allah angkat, jangan rendahkan diri. Jangan hinakan diri, jamaah. Ya. Jangan rendahkan diri, jangan hinakan. Allah angkat kita. Besok kami minta abang khutbah masjid kita ya. Masa khutbah masjid kita ini orang-orang luar datang, abang lah ini sebagai orang tempat sini. Nawarkan tidak apa, tidak. Tiba diangkat. Jangan menolak. Sebab itu kerja Allah Ta'ala sudah itu. Jamaah, itu sudah kerja Allah Ta'ala. Dari mana kita tahu? Kita minta, tak pernah nawarkan, tak pernah ingin, tak pernah apa, tak pernah ngaji aja urusan kita. Dan kita paham betul mengaji. Dah. Ayo, sampaikan. Nanti tolong bawa doa nih. Bawa doa. Itulah itu diangkat dia oleh Allah Ta'ala. Maka tadi di awal tadi,
Yarfa'ullah bihi aqwaman. Allah mengangkat kaum dengan ilmu tadi. Wa kullu ratbin wa yabisin yastaghfir lahum. Yang basah, yang kering, minta ampun kepada Allah untuk mereka. Maksudnya segala makhluk. Ya. Sampai hewan ikan di laut. Wahammuhu. Hewan-hewan yang kecil di laut. Jamaah. Wasiba'ul barri. Di darat pula hewan buas maupun hewan jinak. Langit dan bintang-bintangnya. Nah, jadi tak ada rugi-ruginya mengaji ni jamaah. Mengaji apa saja lah. Kau ngapain ke sana? Mengaji. Ngaji apa kau ke sana? Ngaji cara buat makanan ini. Karena awak pinginlah satu masa nanti ada duit mau buat. Pas nanti ada orang gotong royong, awak mau buat kasih orang lah. Pengen pula. Selama ni asyik beli-beli aja. Sekali-sekali pengen buat. Tak pandai. Itu awak kajikan ke sana. Apa masalah dia? Ya, mah. Semua ilmu itu penting. Ya. Li'annal ilma hayatul qulubi minal ama. So, ilmu itulah yang menghidupkan hati dari butanya hati itu. Ilmu tak ada lain dia. Itu adalah cahaya penglihatan terhadap atau dari kegelapan. Jamaah. Cahaya mata. Cahaya penglihatan. Absar, penglihatan. Waktu kegelapan. Kekuatan badan kita daripada kelemahan. Itu ilmu. Dengan ilmu, manusia bisa sampai kepada tingkat kebaikan dan status yang tinggi. Ilmu. Zaman tak ada lain. Ya. At-tafakkuru fi adlu bisyami. Merenungkan ilmu. Itu setimbang dengan puasa. Sunat. Bukan puasa wajib. Mempelajari ilmu setimbang dengan ibadah solat sunat malam hari. Qiyamul lail. Dengan ilmulah Allah dipatuhi. Macam mana orang bisa taat kepada Allah tanpa ilmu? Itu tak mungkin, jemaah. Dengan ilmu. Dengan ilmu pula Allah diabdi. Dengan ilmu pula Allah diesakan. Dengan ilmu Allah dipuji. Dengan ilmu pula lah kita bisa menjaga diri. Wara' kepada Allah Ta'ala. Dengan ilmulah disambung tali kasih sayang. Ini banyak yang salah. Wara' artinya menjaga diri. Tapi yang terbayang di masyarakat, wara' itu hidupnya merana. Wara' kali dia. Apa tanda dia wara'? Jalan pelan. Dan itu bukan wara'. Tak mungkin baru sehat dia. Wara' itu dah kita ajarkan, jemaah. Silaturahmi. Silat hubungan rahmi kasih sayang. Kita jumpa gini belum tentu silaturahmi. Belum tentu. Jemaah belum tentu. Awak mau silaturahmi. Bertamu belum tentu silaturahmi. Silaturahmi itu perhubungan kasih sayang. Kasih sayang itu di dalam hati. Cuma memanglah jumpa salaman itu penting. Tapi belum tentu orang jumpa salaman cipika-cipiki itu silaturahmi. Belum tentu. Belum tentu pula kalau 10-20 tahun tak jumpa tidak silaturahmi. Kita salah karena tak ada ilmu. Jamaah. Rajin bertamu sana sini, tapi hati dia tidak bersilaturahmi dengan orang yang dia kunjungi. Bersilaturahmi dulu ke sana. Rupanya dia bertamu ingin tahu apa keadaan rumah tangga orang.
Itu mana silaturahmi? Silaturahmi itu hati yang berhubung. Jamaah. Itu harus diingat. Makanya datang garansi dari Rasulullah. Yang silaturahmi itu Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya. Itu maka kita tidak mengerti hidup ulama. Ulama itu kemana-mana, tidak dia jamaah. Tapi kalau kita tengok cara kita, ada aja duitnya. Nah, cara masyarakat dulu, bukan cara orang alim. Cara masyarakat, ada aja duitnya. Padahal ya tapi baru kata kita, itu kita tak tahu entah dari mana datang duitnya itu. Dari silaturahminya, tapi dia tak pergi-pergi. Sebab umat ini ada di dalam jiwa dia. Nah, itu silaturahmi. Jemaah. Anaknya pun heran, keluarganya pun heran. Dari mana duitnya? Ada aja. Kalau ditengok kerja, tidak. Dari mana itu? Hadis Rasulullah. Orang yang silaturahmi, Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya. Nah, cara duit dulu masyarakat, nah, bukan cara ulama lah, cara duit, cara masyarakat duit dulu. Dari mana? Dari silaturahmi. Kita bertamu sana, jumpa sampai sore. Tadi pagi cakap awak sama dia pun sekejap dulu. Mau ada sana dulu, mau jumpa. Mudah-mudahan ada rezeki. Jumpa, tak dapat juga. Kenapa? Karena jiwa tidak bersilaturahmi. Sibuk kali badan ke sana, kemari, ke sana, kemari, sana, kemari. Sampai, duit tak dapat juga aja. Karena tak silaturahmi. Mustahil Rasulullah menipu. Hadis Rasulullah. Silah perhubungan rahmi kasih sayang. Di mana letak kasih sayang? Di mulut, di otak, di jiwa. Jemaah. Awak bilang silaturahmi padahal tidak. Mau kemana silaturahmi dulu ke sana? Padahal hati tidak. Udahlah, hati tak silaturahmi, nipu pula. Maka rezeki kita susah. Jadi gini jemaah ya. Kalau kita ikutkan agama ini, aku bukan bilang nggak ada masalah dalam hidup ini. Bukan. Tapi ringan kita menghadapi masalah itu. Bukan menyelesaikan. Karena boleh jadi kita tak bisa selesaikan. Sebab terkait dengan orang lain atau terkait dengan kita. Misal, kita dulu ada salah. Kita ambil duit orang. Sekarang mau ganti. Duit sedang tak ada. Orangnya tadi pun dah tak tahu awak kemana. Kan tak selesai juga masalah. Jadi maksud saya bukan selesai masalah. Menghadapi masalah. Ya, macam mana sikap kita terhadap masalah itu? Bisa ringan. Kalau agama ini diikut. Sebab agama ini diturunkan Allah ke Rasulullah. Untuk siapa? Manusia. Dan Allah itu, ayat pertama Al-Quran, apa? Urutan, bukan ayat pertama turun. Urutan. Ayat pertama apa? Iya, ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa Rahman Rahim? Kasih sayang. Jadi agama ini Tuhan turunkan karena kasih sayang sama kita. Orang yang berkasih sayang mustahil menjatuhkan yang dikasihinya ke dalam lubang. Itu mustahil. Lah Allah kasih sayang sama kita, mustahil menyulitkan kita. Lantas kenapa masalah kita ini banyak kali? Karena tidak mengikuti yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala. Rajin awak silaturahmi, tapi kok susah. Kau tidak silaturahmi. Karena ke rumah orang yang kau tengok, kursinya udah 10 tahun tak ganti. Mana kau silaturahmi? Kau ke rumah orang, usil kau, mau tahu di mana anaknya yang si Fulan itu. Itunya urusanmu. Bukan ada hatimu simpati sama dia. Tak ada aja, mah. Silaturahmi. Jadi dengan ilmu lah tusolul arham. Disambung silaturahmi. Itu yang buat hidup kita ini payah, jamaah.
Itu yang buat. Karena kita tak ikut aturan agama, ikut mau kita aja. Baru pakai alasan kita. Macam mana dah kayak gini masyarakat? Ya sudah, tangan mencincang, bahu memikul, memukul air di dulang, terpercik ke muka, sendiri ya tanggung risiko. Makanya ulama itu kalau kita tengok, anteng aja hidupnya jamaah. Anteng aja. Kita masih mengikutkan, nah, senang-senang hidupnya aja lah. Tak mau kita ikutkan agama ini. Jamaah. Sembahyang ikutlah. Nah, tapi masih kita yang lain-lain tak. Jamaah. Makanya banyak kali masalah yang sebetulnya bukan masalah. Allah pencipta kita, Allah Rahman Rahim, tak mungkin Allah membiarkan kita tersesat. Sebab itu diturunkan petunjuk. Petunjuk fungsinya supaya hidup itu lancar, supaya hidup itu damai. Kalau tak ada rambu lalu lintas, kecelakaan aja lah itu jemaah. Maka petunjuk itu penting. Tapi kita nggak ikut petunjuk itu. Jemaah. Nah, makanya susah. Dengan ilmulah diketahui halal dan haram. Wahwa imamun wal amalu tabi'uhu. Ini kalimat sikit ni kalimat yang terkenal, masyhur. Al ilmu imamun wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpin, amal adalah pengikut. Jadi kalau tak ada ilmu, apa yang mau diamalkan? Jamaah. Aku tengok orang begini aku buat. Aku tengok, tahu kau, ya udah kayak gini biasanya. Bukan biasanya. Yang kita tanya, tahu kau. Ya, aku tengok orang gini gitu. Iya. Bukan perkara kau tengok orang. Kau tahu enggak yang kau amalkan ini? Muter-muter sampai 10 menit. Coba jawab dari awal. Tak tahu. Kan hemat waktu. 10 menit. Ini muter-muter aja. Maka al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhum. Bermula ilmu itu pemimpin, amal itu pengikut. Yulhamahu suada'u. Diilhamkan kepada dia kebahagiaan. Dicegah. Bukan. Diilhamkan ntar ya. Yulhamuhu su'ada'u. Diilhamkan ilmu itu, diilhamkan kepada orang yang bahagia itu akannya ilmu. Dihalangi akan orang yang celaka itu, dihalangi orang yang celaka itu akannya ilmu. Ringkasnya bahasa kita, ilmu itu diberikan kepada orang yang bahagia. Orang celaka tak dapat ilmu. Masalahnya bukan itu. Kita memilih mau jadi orang bahagia atau orang celaka. Kalau kita memilih jadi orang bahagia, segeralah menjadi orang berilmu. Dalam apa sajalah jamaah. Dalam apa saja. Tapi dalam hal-hal agama yang penting-penting tak bisa kita tak berilmu. Cuma ada masanya ilmu itu belum perlu sekarang. Yang contoh mudah saja, ilmu kita tentang pelaksanaan ibadah haji. Belum perlu sekarang. Sebab uang kita pun tak ada. Apa mau pergi haji? Sudah daftar kita. Alhamdulillah duit ada. Tapi kata pemerintah, menunggu sekian masa lagi. Belumlah mendesak dia. Nanti pas mau pergi, barulah kita pergi menuntut ilmunya. Ada juga ilmu ini bukan fardu ain, fardu kifayah. Tak mesti semua orang tahu. Karena kalau dituntut semua orang tahu, bisa berhenti kehidupan ini. Semua kita belajar mesin kereta. Siapa lagi yang masak? Masak pun mesti pakai ilmu. Semua kita belajar masak. Siapa yang bangun rumah?
Nah, jadi ada yang fardu kifayah. Ada ilmu tuh fardu kifayah, sehingga tak semua orang. Ada ilmu tuh fardu ain, tapi belum waktunya. Nah, jamaah. Mengapa hari-hari kita asyik belajar najis, bersuci, wudhu, tayamum, mandi hadas besar? Karena itu hari-hari. Nah, itu aja jamaah. Ya, nas'alullah taala husna taufiqi, kita mohon kepada Allah taala mendapatkan taufik yang sebaik-baiknya. Baik, kita teruskan ya. Fi syawahidil aqliyati, dalil akal. Nah, terjemahan apa situ? Dalil akal. Artinya ini udah tak pakai Al-Quran, tak pakai hadis Rasulullah, tak pakai asar. Akal saja untuk menjelaskan pentingnya ilmu. Kalau tak ada ilmu, pening pala kita jamaah. Yang sederhana pun tak bisa kita tuh jamaah. Maka ilmu penting. Ini secara akal saja. Ilam annal matluba min hadzal babi ma'rifatu fadilatil ilmi wa nafasatihi. Ketahuilah bahwa yakinlah bahwasanya dalam bab ini kita dituntut untuk mengetahui bahwasanya kita dituntut dalam bab ini, apa yang menjadi tuntutan kepada kita? Kenal pastilah kelebihan, keutamaan, kehebatan, kemuliaan ilmu. Kenal pasti aja. Ya. Wa ma lam tufhamil fadilatu fi nafsiha wa lam yatahaqqaqil muradu minha lam yakun ulama wujuduha sifatan lil ilmi aw li ghairi min al-khisali. Apa saja yang tidak difahami keutamaannya, tak faham kita keutamaannya, wa lam yatahaqqaqil muradu minha, tak pasti maksudnya apa ini, lam yumkin an yu'lama wujuduha, maka tak mungkin diketahui adanya. Kita sifat dia tak ngerti, maksudnya apa tak tahu, macam mana kita memastikan adanya? Alah, apa namanya tuh? Alah, apa? Coba dulu. Diterangkan baru kita paham. Oh, ini maksud kau. Tapi kalau nggak paham kita lah kawan dia. Dia mau menceritakan, kita tak paham apa. Ya mah. Lam yumkin an yu'lama wujuduha sifatan ilmu dirhimil khisali, apapun ilmu kita tak tahu, selain ilmu apapun kita tak tahu kalau tidak diterangkan, kalau tidak difahami. Diterangkan pun kalau tak paham kita macam mana? Ya mah. Kurasa kalau cakap aku berikut ngertilah kita rambutan tahu? Tak tahulah, masa tak tahu. Ya mah. Rukam tahu? Tahulah. Buah rendah? Tahulah. Jamblang? Udah nggak tahu. Udah nggak tahu. Buah jamblang. Dia macam, panjang dia macam kurma. Warna kulit dia macam anggur. Itu adanya di Betawi. Pohonnya tinggi, besar jamaah. Buah jamblang. Tadi aku bilang jamblang dah ketawa. Ya wajar nggak ngerti. Ku ceritakan. Pasti kita tetap tak tahu jamblang. Tapi menggambarkannya mulai agak bisa. Tengok aja kurma panjang. Kurma kan tak bulat. Dia lonjong. Terus kulitnya aku bilang warna anggur yang biru. Cenderung gelap. Bukan biru. Lila. Warna terong. Warna terong. Gelap. Jemaah. Agak, tapi bukanlah lonjong kali. Macam kurma itu di jemaah. Cuma kurma gemuk, dia pipih.
Asam belimbing, karena asam belimbing pangkal dia kecil ke ujung bisa besar. Jamblang tidak. Jamblang dia simetris. Ya bisa juga lah macam asam belimbing, tapi asam belimbing pangkal dia rata, ujung dia lancip. Ini enggak. Dia mah. Dia pangkal ujung macam anggur. Macam mana tuh? Macam mana? Pasti macam mana? Tapi setidaknya saya menceritakan. Nah, kelapa tahu? Kelapa? Tahu lah. Belewah. Apa cakap belewah-belewahnya? Kan? Tapi nanti kita cerita bentuknya gini-gini. Barulah orang paham. Jadi kalau kita tak paham fadilat keutamaan sesuatu, tak faham kita harga nilai mutu tinggi sesuatu, macam mana kita mengetahui sesuatu tadi? Dia mah. Timun tahu timun? Timun tahu? Timun Aceh? Timun Suri? Apa timun Suri? Mana awak tahu? Awak tahu timun Aceh? Rupanya timun Suri itulah timun Aceh. Kan sedap udah. Jadi macam mana kita menghargainya kalau kita tak faham keutamaan sesuatu itu? Maka penting. Jangan ngangguk-ngangguk saja. Tak tahu? Tanya. Hebat nanti kita di surga nih. Kata ngaji, apa surga itu? Kita surga sama taman, lebih hargai mana? Surga apa taman? Kutanya dulu, mau masuk surga apa mau masuk taman? Surga. Padahal surga itu taman. Beda lah. Dari mana kau tahu beda? Surga tempat ini. Bahasa Arabnya apa? Jannah. Jannah bahasa Indonesianya? Taman. Lah surga itu bahasa Sangsekerta. Suarga. Sama aja. Tapi kalau sebut surga, terbayang kita macam sulap hidup tuh. Wah, begini, begitu. Padahal sama taman. Maka orang Arab awal-awal dulu datang ke Indonesia, bila tengok dia berastagi, bila tengok dia puncak, jannah, hadhi jannah. Jannah, katanya. Jamaah. Semua itu pulang pada ilmu. Falaqad dhalla 'anit tariqi man tama'a an ya'rifa anna Zaidan hakimun amla wa huwa bu'du. Wa huwa ba'du lam yafham ma'na al-hikmati wa haqiqataha. Bukan bu'du, ba'du. Orang bisa sesat jalan. Orang yang ingin mengetahui si Zaid itu orang bijak atau tidak, dhalla 'anit tariqi. Dia bisa sesat jalan. Si Zaid ini orang bijak atau bukan? Dia bisa sesat jalan tentang si Zaid. Kenapa? Sebab dia tak faham apa yang dimaksud dengan bijak. Apa bijak itu? Dia tak faham. Sehingga macam mana dia mau bilang si Zaid itu bijak? Ini baik kali orangnya. Masya Allah, luar biasa. Apa yang kau maksud baik? Sebagian orang berpaham baik itu kalau ngasih-ngasih. Itu dia baik. Sebahagian lain dah tinggi, lebih tinggi ilmunya dari si Fulan ini. Apa? Baik itu ngasihnya tidak ada buntut. Baik itu ngasihnya nggak ada maksud. Lah ini dia baik kan kena ada maksud dia. Mana baik ini? Kata si Fulan yang ilmunya lebih luas. Mana baik ini? Karena dia ngasih ada perlu dia. Kalau tak ada perlu dia, tak ngasih. Perlunya apa? Tengok. Perlunya apa? Oh, perlunya untuk kepentingan pribadi dia di dunia ini. Mana baik. Tapi kalau perlunya untuk masyarakat. Apalagi kalau perlunya untuk akhirat. Baru betul
Baik, jadi kita menilai sesuatu itu berdasarkan ilmu kita tentang sesuatu itu. Jamaah. Ilmu, semua ilmu. Handphone, barang berharga. Kasih monyet. Berharga sama si monyet? Tidak, karena tak ada ilmu dia di sini. Tak ada, jamaah. Kasih sama si Pulan tuh. Pun dia tak mau nerima, karena dia pun tak ada hubung-hubungan dengan handphone. Tapi coba kasih sama seorang yang jualan online. Perlu nggak handphone? Oh, perlu kali lah. Memang itulah dia. Apa yang membuat tuh? Nomor satu mesti ilmu. Oh, handphone ini bisa untuk ini, bisa ini. Kan ilmu itu jamaah. Barulah penggunaan. Makanya, falaqad dhalla 'ani tariqi man tama an ya'rif ana Zaidan hakimun am la wa huwa ba'du lam yafham ma'na al-hikmati wa haqiqataha. Orang yang ingin memastikan mengetahui si Zaid ini orang bijak atau bukan, dia akan sesat jalan kalau dia tak tahu apa yang dimaksud dengan bijak. Apa bijak? Macam kita jugalah. Apa disebut ulama itu apa? Atau saya turunkan, apa yang disebut dengan ustadz itu apa? Tapi kena di masyarakat asal udah cerita agama ustadz, maka sekarang ini orang tak berilmu pun ustadz. Artinya semua itu pulang pada ilmu kita. Ilmu kita mengatakan kalau orang udah pandai cerita agama ustadz lah dia. Kenyataannya di masyarakat banyak orang, ada orang yang jahat. Ada orang yang licik, dimanfaatkannya pengetahuan kita ini bahwa orang ini berpaham kalau gini-gini adalah ustaz. Dibuatnya dirinya macam yang dipahami orang itu. Jadilah dia ustaz. Kita ceritakan orang alim tuh begini-begini. Ini contoh mudah. Dia S1, gelar dia ST, sarjana teknik. Teknik. Macam-macam lah jurusannya. Di antaranya teknik A, B, C, D. Misal kata mesin kita buat. Sarjana mesin. Rusak kereta kita. Kasih dia. Yang barusan di wisuda ini. Kira-kira mana kereta itu? Baru nanti dia bilang, oh ini kami nggak belajar di kampus tentang gini-gini. Dia benar juga, memang tak dipelajari. Kita pun sebetulnya tak bisa juga disalahkan kontan, karena tahu kita teknik mesin, sarjana, berarti hebat. Jamaah. Kesudahan jadi kacau balau. Dari sini, misal kata si sarjana tadi jujur, terkoreksilah ilmu kita. Bahwa kita salah kalau sarjana teknik mesti ngerti tentang mesin kereta. Berarti salah kita aja mah. Salah kita. Rupanya tentang mesin kereta nih lebih ahli yang di bengkel. Walau dia tidak sekolah. Makanya salah satu ciri orang berilmu, siap untuk dikoreksi. Itu salah satu ciri orang berilmu. Siap. Ini kan ilmu dia, macam mana kita menyalahkan ilmu dia? Orang itu yang dia tahu bahwasanya orang sarjana teknik, berarti masuklah ini. Padahal karena si sarjana tadi jujur, ini tak kami pelajari di sana. Ilmu kita memang salah. Salah tentang itu. Apa tanda kita ilmu kita salah tentang itu? Si sarjana tadi jujur menjelaskannya. Maka koreksilah kita aja mah. Oh, ini dia ahlinya rupanya. Kita pun bawalah kereta kita ke sana. Apa sebab kita bawa kereta ke sana kalau tidak karena ada ilmu kita tentang dia? Jadi sebetulnya kita ini dah banyak ilmu, cuma bidangnya jamaah. Bidangnya A, B, C, D.
pilot itu ngerti nyupiri pesawat atau memperbaiki pesawat? Hah? Nyupirin. Almarhum Pak Habibie itu ngerti mesin pesawat atau nyupirin pesawat? Orang beliau sendiri yang bilang, saya nggak pandai. Nyupirin tak pandai dia. Tapi dalam mesin tuh, dia ahli dia. Apa arti jemaah? Kita tak bisa mengatakan ABCD tanpa ilmu. Sayang, masyarakat kita suka mencampuri sesuatu, menceritakan sesuatu tanpa ilmu. Maka kacau nih. Kita ini kacau. Dia tak ada ini sebutkan. Ini ujung Imam Ghazali ini sedap. Falaqad dhalla anit tariqi man tama an ya'rifa anna Zaidan hakimun amla wa huwa ba'du lam yafham ma'nal hikmati wa haqiqataha. Sungguh sesat jalan orang yang ingin mengetahui si Zaid itu orang bijak atau bukan, padahal dia tak faham pengertian bijak itu, tak faham apa hakikat bijak itu. Tak faham dia. Tahu-tahu dia bilang si Zaid ini bijak. Atau dia bilang si Zaid ini tak bijak. Macam mana aja, Pak? Tak ada ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Akan datang. Kan kita cerita keutamaan. Itu bahasa Arabnya fadilat. Atau kelebihan. Akan datang kita ngaji sikit. Kata-kata fadilatun atau kelebihan itu, apa penjelasannya tentang ini? Penjelasannya apa tentang ini? Fadilatun itu apa penjelasannya? Tentang ini apa penjelasannya ini? Itu akan datang. Pagi ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.